nggak ada izin, kamu sudah melanggar. Nah, itu risiko. Kamu bilang ke saya gini, Bapak ngerekam nggak izin. Nah, kita kan udah izin. Kan kita juga untuk pendidikan. Kalau saya mungkin bisa dibedakan gitu ya. Tapi nanti ingat-ingat itu rekaman itu harus ada izin. Bisa melanggar. Baik, nah kita akan mulai perkuliahan kita ini tentang risiko relatif risk. Nanti ada istilah odds ratio. ODD. Coba googling odds ratio itu apa sambil saya mau presentasikan dulu. Mana ini kita pakai yang mana ya? Risiko relatif. Oke. Sudah tampak di layarmu? Saya ingin tanya. Ada, Pak. Oke. Risiko relatif ya. Oke. Baik, kita mulai. Nanti ada istilah odds ratio. Apa yang tampak di layarmu sekarang? Relatif risk sebelah kirinya kah? Apa masih sama yang sebelumnya? Masih yang awal, Pak. Ini saya nggak tahu ini laptopnya. Tiap kali saya harus, jadi mohon maaf harus tiap kali harus saya keluar masuk gitu baru dia bisa. Baiklah. Tanpa relatif risk ya. Iya, Pak. Sudah. Nah, jadi sekarang kita ngobrolkan di sini relatif risk ini untuk mengetahui perbandingan relatif. Misal ya, antara A dengan B, misal kelompok wanita dengan pria. Nah, terhadap satu peristiwa, gitu. Jadi ada insidennya dulu, terus berapa ya relatif risikonya. Pelan-pelan kita ini kan. Sebentar saya sesuaikan dulu. Baik. Nah, gitu ya. Nah, ini dikenal juga odds ratio. Ada namanya rasio ganjil. Jadi misal begini cerita datanya. Pilkadal gitulah misal ya. Pilkadal, nah itu. Jadi XYZ-nya itu pilkadal. Pemilihan kepala daerah, kalau kamu tanya berapa sih lelaki dibandingkan wanita memilih calon Andrew? Nah, misalkan pertanyaannya gitu. Nah, itu adalah odds ratio. 2:1, misalkan gitu ya. Nah, ada contoh-contohnya, coba kita ikutin. Nah, ini antara orang yang merokok. Nah, peristiwanya tuh kejadian itu kanker. Jadi kalau kamu mengatakan berapa peluang orang yang perokok terkena kanker. Di kesehatan ya. Di kesehatan tuh sering betul itu. Peluang orang yang perokok terkena kanker 7 kali lipat. Nah, misalkan gitu ya. Oke. Jadi sekarang caranya itu ada datanya di sebelah kanan. Sudah tampak di kamu belum ya? Apa nggak jalan, Pak? Slide. Oke, wow ya. Baik ya, tolong diingatkan. Ada sesuatu halnya ini tadi pagi kayaknya lancar tapi ini enggak. Oke. Itu risiko. Sekarang udah tampak ya? Seorang menjawab, sayang, anakku. Udah, oke. Nah, ini misalkan kalau kita ngobrolkan peluang seorang perokok terkena kanker. Nah, gitu. Suka kamu dengar-dengar tuh di media, orang yang melakukan kegiatan begini-gini berpeluang 7 kali lipat terkena risiko diabetes dibandingkan yang begini-gini. Nah, misal gitu. Nah, itu adalah odds ratio ini yang kita omongkan.
Orang yang suka minum manis dan tidur setelah makan berpeluang 10 kali lipat terkena diabetes dibandingkan orang yang tidak melakukan itu. Jadi tidak suka minum manis dan tidak tidur setelah makan, misal gitu. Nah, oke. Coba dilihat data di sebelah. Coba diperhatikan 1 menit. Di jam saya 1.14. Saya izin ke kamar kecil sebentar. Oke, sudah dilihat. Sekarang kita bisa lihat nih. Kalau orang tidak merokok, kemudian tidak terkena kanker, jumlahnya 100 responden. Tapi nggak merokok terkena kanker 50. Berarti responden yang tidak merokok itu 150. Jadi ditanya nih, kalau udah dijadi pasien, kemudian ada yang merokok, tidak terkena kanker 25. Tapi yang terkena kanker 140. Jadi jumlahnya ini 315. Saya tanya dulu nih, sambil buat latihan menjawab ya. Menurutmu, kalau kamu mau mensurvei ini, surveinya kepada yang terkena kanker atau kepada orang yang merokok atau tidak merokok? 1 menit. Ada yang sudah mau menjawab? Gimana cara mensurveinya kira-kira? Coba saya cek. Kalau menurut Caroline Samsuki gimana? Nah, kalau kamu dapat tugas lah gini, seperti ini. Gimana kamu cara mencari datanya gitu, mensurveinya atau mensensusnya?
Sampling. Nah, kira-kira dalam bayanganmu, adakah Caroline Samsuki? Ada, Pak. Oke, coba. Gimana, nak? Saya bakalan lihat dulu keseluruhan yang mau diambil data kayak gimana, Pak. Oke. Terus mungkin dari setiap kategori saya ambil beberapa. Setiap kategori itu apa? Ya, setiap kategori saya ambil beberapa. Oke. Kira-kira begitu ya. Coba. Kalau Andrew gimana, Drew? Kalau saya mungkin dicari itu Pak perokok yang terus saya survei perokoknya itu kira-kira berapa yang kena kanker, berapa yang enggak gitu. Oke, gitu ya. Coba kita tanya satu lagi lah, gitu ya. Siapa nih? Ada yang suka rela satu lagi? Saya boleh, Pak. Boleh? Jadi kalau menurut saya ke rumah sakit survei yang kanker, terus yang kanker ini ditanyain, apakah kamu pernah merokok gitu? Gitu sih, Pak. Oke. Kalau gitu, kalau kamu bertanya begitu, kamu dapat berapa sampel di sini? Berapa yang terkena kanker? Berapa? 190, Pak. 190. Padahal datamu ada? 315. Berarti masih ada selisihnya ya? Iya, Pak. Berarti kamu nanti nyari orang yang tidak terkena kanker. Kira-kira bisa begitu ya? Ya ini kita sambil cari. Jadi paling mudah ini kayaknya kamu datang ke rumah sakit kanker yang kena kanker lah. Mohon maaf ya kita ini cuma ini. Ada 190. Bapak merokok enggak ya? Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Nah gitu. Terus datang tuh ke kelompok orang sehat. Pak saya mau tanya Pak, kebiasaan Bapak. Bapak kena kanker enggak? Oh enggak. Nah tanya, Bapak merokok enggak? Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Nah, jadi kamu mencari dua subsampel ya. Satu adalah yang kena kanker, satu yang tidak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kamu datang dari orang yang merokok sama tidak. Caranya merokok apa tidak? Bapak merokok apa enggak? Enggak. Bapak kena kanker apa enggak? Nanyanya 2 kali. Saya kena, padahal saya enggak ngerokok. Gitu. Bapak merokok enggak? Merokok. Kena kanker enggak? Kena. Nah, gitu ya. Jadi ada 2 cara itu, tapi kelihatannya, tampaknya yang lebih mudah itu dimulai dari penyakitnya. Kena kanker atau enggak. Jadi kita akan mengatakan berapa persen peluang perokok itu terkena kanker. Itu ya kira-kira. Ini relatifnya. Ya nanti kita lihat secara manajemen risiko. Nah kita cuma ngomongin ini kita ulang-ulang, cuma mungkin contohnya diganti-ganti gitu ya, biar kitanya makin tahu aja kan nggak apa-apa. Paling nggak nanti ini prakteknya kamu bisa nih kalau di dalam praktek kerja sehari-hari nanti bisnis kamu udah pernah dengar tuh odds ratio. Baik kita coba lihat bagaimana menghitungnya. Jumlah responden tidak merokok 150 orang. Tadi ini ya. 150 orang tidak merokok. Oke. Kemudian jumlah terkena kanker 50 orang. Berarti 50 per 150 ini dari 150 terkena kankernya 50. Oke, ini yang tidak merokok terkena kanker itu 50 per 150. Sepertiga. Gitu ya. Oke. Nah, jadi jumlah yang tidak merokok dan tidak kanker. Tidak merokok dan tidak kanker. Yang mana nih? Tidak merokok, tidak kanker. 100 ini ya. 100. Oke, 100 ya. Nah, 100 ini adalah 0, atau 2/3. Kan ini sepertiga nih. Tadi kan sepertiga dia terkena kanker.
2/3-nya berarti nggak kena kanker. Paham ya? Itu ya. Sekarang kita lihat yang merokok. Yang merokok terkena kanker. Coba kita lihat nih. Merokok iya, terkena kanker 140. Dari total 165. Berarti rasionya berapa tuh? Coba dihitung. 140/165. Data tadi ya. Oh iya, saya lupa. Ini apa? Nggak bisa dia nggak mundur-mundur ya itunya. Bentar, saya hitung dulu. Saya pakai kalkulator. Mana kalkulator? 140 dibagi 165. 0,85 ya. Ada yang nggak dapat? Atau kalau kita saya sharingkan lagi ke depan, gini. Bentar, ini tadi. Nah, ini ya. Coba kamu hitung. Ini ya, coba datanya pakai kertas. Kamu lihat, ini 50/150. Sepertiga. Berarti yang ini 2/3. Dari mana dapatnya ya? 1 dikurangin sepertiga. Yang ini 140/165. Dapatnya adalah 0,85. Jadi yang 2/3, sepertiga, 0,85. Berarti yang 25/165 ini dapatnya adalah 0,15 gitu ya. Oke, sudah ya, bisa ya. Nah, saya akan majukan ininya, apa, PPT-nya. Nah, ini tadi. Nah, ada namanya odd ratio. Odd ratio ini tadi, rasio odd, rasio ganjil, rasio peluang. Peluang yang kena P dibandingkan peluang nggak kena 1 kurang P. Gitu ya. Nah, tidak merokok itu peluang kenanya sepertiga. Tadi ya, ini sepertiga dibagi 2/3. Berarti setengah. Ini tidak merokok. Sampai sini bisa? Peluang yang merokok terkena 0,85 dibandingkan dengan 0,15, 5,6. Nah, odd rasionya adalah yang merokok dibagi tidak merokok. 5,6 dibagi 1,2 dapat 11,2. Nah, ini kita bisa katakan seorang yang merokok berpotensi terkena kanker 11,2 kali lipat dibandingkan seorang yang tidak merokok tapi terkena kanker. Nah, sampai situ dulu.
Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Sudah? Oke ya. Ya, oke. Nah, itu ya. Sekarang kita bisa lihat bagaimana penjelasannya. Oke, saya stop sharing dulu. Jadi kalau kita lihat peluang perokok mendapatkan kanker itu 0,85. Jadi 140 dibagi 165. Odd rasionya, rasio peluangnya adalah 0,85 dibagi 0,15. Berarti 5,6 kali. Jadi kalau seorang yang ngerokok aja ya, orang yang ngerokok, berapa sih peluangnya dia terkena kanker? 5,6 kali. Sekarang kalau bukan perokok mendapatkan kanker itu 0,33, cuma sepertiga. Berapa odd rasionya? Adalah 0,33 dibagi 0,67, setengah kali. Jadi kalau ditanya, kalau kamu nggak perokok, berapa kamu probabilitas terkena kanker? Cuma setengah kali. Artinya apa ya? Tadi itu, kalau ada 3 orang, 1 itu yang terkena kanker, nggak merokok ya, 2 tidak terkena. Nah, sekarang kalau dibandingkan berapa orang yang merokok terkena kanker dibandingkan yang bukan perokok terkena kanker, nah itu 5,6 kali 0,5. Dapatnya 11,2 kali lebih besar. Oke, sampai di situ 1 menit. Bentar.
Oke, ada pertanyaan kah? Bisa ya. Nah, cara ngitung yang mudah ini A kali D dibagi B kali C. Coba nanti kita lihat ke tadi angka tadi. Saya akan pindahkan. Nah, sudah tampak? Ini A kali D dibagi B kali C. Jadi kalau kamu mau membandingkan berapa orang perokok itu berpotensi dia terkena kanker dibandingkan yang tidak merokok terkena kanker, ini A kali D, berarti angka 100 nih. Kali 140, coba dihitung. Berarti dia 14.000. Dibagi B kali C. Yang 50 kali 25. 50 kali 25 berapa? 50 kali 20, 1000, 1250. 14.000 dibagi 1250. Seorang menjawab? Jawabannya 11,2 ya. Iya, Pak. Nah, itu jadi mudah kan? Gitu kira-kira jawabannya. Nah, jadi kita sudah bisa itu pakai begitu aja. Tapi ya kita harus belajar yang tadi ini ya. Yang tadi kita harus pelajarin pengertiannya gitu. Nah, ini tadi pengertiannya ini ya. Jadi kita sudah dapatkan. Oke. Sekarang kita ikuti contoh yang kedua. Oke, saya stop sharing dulu. Kita pindah. Sudah tampak? Apa ini? Jenis kelamin ya. Jenis kelamin dan pemilihan kandidat Z. Oh. Jenis kelamin dan pemilihan kandidat Z. Coba dilihat tabelnya dulu. 1 menit. 138, mungkin 140. Nanti saya lanjutkan. Sudah? 139, oh masih ya. Oke, sambil jalan kita bisa lihat begini. Jadi, ini jenis kelamin lelaki. Milih kandidat Z, respondennya 300. Kemudian yang milih Z 100 orang. Terus ada jenis kelamin wanita yang memilih Z 140, respondennya 165. Jumlahnya 465 gitu ya. Pertanyaan kita berapa sih peluang pria wanita memilih kandidat Z? Coba kita lihat di selanjutnya ya. Tadi angkanya kamu lihat ini dulu ya, kamu coba kamu catat dulu.
Jadi kandidat A, kandidat Z, lelaki, wanita, 200, 100, 25, 140. Ya. Oke, baik, coba kita catat. Nah, ini. Peluang lelaki memilih kandidat Z tadi ada 100. Berarti 100 per 300. Itu P, peluangnya, peluang yang berhasilnya. Berarti dia sepertiga P-nya. Berarti yang nggak milih Z itu 2 per 3. Peluang wanita memilih kandidat Z itu 140 dari 165. Angkanya sama persis ya. 0,85 itu P-nya. Berarti yang nggak milih Z itu adalah 0,15. Nah, odds rasionya P dibagi 1P. Kalau yang wanita memilih Z itu 5,6 kali. Jadi kalau kamu bilang gini, itu kalau perempuan tuh milih kandidat Agung berapa? 5,6 kali itu. Jadi yang nggak milih Agung dengan yang milih Agung tuh 5,6 kali. Gitu. Kalau lelaki yang milih Agung berapa? Cuma setengah kali. Jadi lebih banyak nggak milih Agung. Terus jawaban ini. Jadi kalau peluang wanita dibandingkan laki-laki memilih Agung. Itu jadi 11,2 kali. Gitu. Kira-kira pengertiannya. 1 menit sampai di sini. Ada yang mau ngobrolkan? Tanya atau komentar? Silahkan. Saya sudah kedua contohnya pemilihan kandidat. Nah, sekarang kalau dibalik, berapa peluang pria dibandingkan wanita memilih kandidat A? Jadi tadi kalau datanya tadi pria itu kalau memilih A jumlah datanya 200. 200 ini. Kalau saya balikkan ke slide nomor 6. Nah, ini. Kalau ditanya berapa sekarang peluang lelaki, ini ya, memilih kandidat A dibandingkan yang wanita gitulah ya. Mana nih warna mana nih? Oh nggak ada ya.
Ini A-nya mungkin saya warnain biru aja. Gitu. Itu ya. Nah, sekarang kamu lihat lelaki jumlah respondennya 300, yang milih A 200. Berarti peluang berhasilnya ini 200 per 300. 2 per 3. Berarti ini sepertiga. Wanita yang milih A itu cuma 25 dari 165. Berarti peluang berhasilnya wanita pilih A itu 25 per 165. Nah, ini adalah 2 per 3. Yang ini adalah sepertiga. Jadi, 2 per 3, yang ini sepertiga, yang Z-nya. Yang ini, coba kamu isi tabelnya, 25 per 165. Itu adalah 0,15. Yang tadi ya, 140 per 165. Yang ini, yang di D, itu adalah 0,85. Nah, berarti sekarang 2 per 3 dibagi sepertiga, itu dapat 2. Kemudian 0,15 dibagi 0,85. Berapa tuh? Nol koma 17. Nah, sekarang kamu bisa bagi itu. 2 dibagi 0,17 tadi. Berapa dapatnya? Jawab. 11,7, Pak. Ya, kita kan pembulatan ya. Tadi kira-kira 11,2. Nah, gitu. Jadi, kalau tadi begini, peluang wanita dibandingkan lelaki memilih kandidat Z, itu dia peluangnya 11,2 kali lipat. Nah, kalau yang kedua, kita bisa bilang, peluang lelaki dibandingkan wanita memilih kandidat A, itu peluangnya adalah 11,7. Gitu kira-kira. Nah, ini ya. Udah gitu aja, cuma kita ulang-ulang aja nih. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini dari dua sisi ya. Berarti udah 3 contoh nih. Contoh yang ketiga. Ini saya akan stop sharing. Nah, ini es krim dan demam. Coba diperhatikan dulu contohnya. Satu menit.
Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, jadi ada istilahnya juga kalau kamu suka bilang variabel kontrol. Nah, kasus kita di sini apa? Kasus kita ini demam. Kemudian kita mencari penyebabnya yang dihubungkan dengan makan es krim gitu ya. Jadi kamu mencari orang yang demam, kemudian juga mencari orang yang nggak demam. Nah, yang nggak demam ini sebagai kontrol. Gitu ya, kira-kira. Oke, sama seperti tadi. Berarti yang makan es krim terkena kasus ya itu 50. Kemudian yang makan es krim tidak terkena itu 60. 110. Kemudian yang makan es krim tidak makan es krim tapi kena demam 30. Kemudian yang tidak makan es krim dan tidak demam 100. Oke. Baik. Sekarang yang makan tuh P-nya berapa ya? Yang makan P-nya berapa? .45 Pak. Dapatnya dari? 50 bagi 110. Iya, betul. Saya nggak tahu ngitungnya. Baik. Yang tidak makan? Berapa P-nya? Terkena kasusnya? 0,55 Pak. Dapatnya dari? 1 min P. Oh, yang tadi yang makan. Oke, baik-baik. Jadi, ya itu ya, berarti 0,45 dengan 0,55. Oke. Kalau yang kedua, yang tidak makan es krim? Berapa P-nya? 0,27 Pak. Dapatnya dari? Bentar. 0,23. 30 dibagi 130. Oke. 0,23. Berarti yang sebelah sananya 0,77 gitu ya? Ya Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang kamu menghitung odd rasionya. Rasio peluangnya. Berapa rasio orang yang makan es krim terkena penyakit, terkena demam dibandingkan kalau dia tidak terkena demam? Berapa rasionya? Cara nyarinya? Tadi yang 50 ini berapa peluangnya? Rasionya. Ini rasio P-nya ya. 0,45 ya. Iya, Pak. Nah, berarti 0,45 dibagi yang ini. Dibagi 0,55. 0,81. 0,81. Itu artinya kalau kamu makan es krim, kamu terkena potensi demam itu 0,81. Nggak sampai 1. Karena dari contoh ini lebih banyak yang nggak kena demam juga. 60. 0,81. Sekarang kalau kamu tidak makan es krim, berarti kamu terkena kasusnya 30 ya. Tadi 30 per 100, 30 0,27. Berarti di sini 0,77. Jadi berapa odd rasionya?
0,27 dibagi 0,73 ya. 0,73. Berapa? 0,37 Pak. 0,37. 37. Nah, sekarang kamu sudah dapat dua odds ratio. Kalau makan es krim, terkena demamnya itu 0,81. Kalau tidak makan es krim, terkena demamnya itu 0,37. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih peluang makan es krim terkena demam dibandingkan orang yang tidak makan es krim? Nah, berarti tadi orang yang makan es krim, peluang oddnya itu 0,81 dibagi orang yang tidak makan es krim, peluang oddnya adalah 0,37. Berarti 0,81 dibagi 0,37. Berapa? 2,2 kali. 2,2 kali. Nah, itu jawabannya. Jadi, orang yang makan es krim dibandingkan yang tidak makan es krim, peluang terkena demamnya 2,2 kali. Saya hentikan dulu. Di jam saya 1.57, berarti 1.59. Oke. Ada yang mau komentar? Mudah ya? Nah, kalau kita ulang-ulang terus kayaknya nanti bakal ini dong. Apa? Mantap. Oke, gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Saya majukan. Ini tadi yang kita katakan. Jadi peluang orang makan es krim terkena demam 0,6. Peluang orang makan es krim dan tidak terkena demam 0,54.
Peluang orang tidak makan es krim dan terkena demam 0,23. Peluang orang tidak makan es krim nggak kena demam 0,77. Gede sekali ya. Sehingga kita dapatkan odds rasionya 2,78 kali ini. Baik. Nah, saya ingin kamu komentari dari angka ini. Pertanyaan saya gini, sebenarnya kalau orang itu, es krim ini berbahaya nggak sih? Dari contoh ini ya, jangan pakai cerita, secara medis begini-begini Pak, faktanya begini-gini. Dari data yang kita pakai di sini nih, tadi yang kita lihatkan ini nih, sebenarnya memakan es krim ini berbahaya tidak atau terkena demam nggak sih? Gitu. Orang yang makan apa orang nggak makan itu ada hubungannya nggak dengan demam ini? Nah, itu kira-kira pertanyaannya. Orang makan es krim dengan tidak makan es krim itu terkena demam nggak ya? Gitu ya. Kira-kira hubungannya atau berbahaya nggak? Gitu ya. Oke. 1 menit ya. Nanti saya akan sampel 3 orang untuk mengomentarinya. Jangan dibawa ke dunia nyatanya. Pak, es krim mengandung ini. Jangan. Oke. Berbahaya tidak gitu ya kira-kira. Baik. Saya stop dulu sharing. Saya akan ngobrol sama kamu. Saya cek komentarmu ya dari beberapa kamu gitulah. Wah, kita dengar dulu kalau menurut Thomas Hansel adakah? Bro, hadir? Halo Pak, ada Pak. Oke, menurut Bro, kalau lihat dari data tadi tuh makan es krim tuh berbahaya nggak ya? Untuk terkena demam itu berbahaya Pak, peluangnya besar terkena demam Pak. Terkena demam ya. Memang berapa peluangnya tadi? Tadi 0,83 itu hasilnya ya, peluangnya 2,78. Dibandingkan yang tidak makan. Yang tidak makan ya. Tapi masing-masing kecil ya, di bawah 1 ya. Iya. Iya Pak, cuma kan lebih besar yang makan. Oh iya udah pasti, Iya. karena potensinya gitu. Ada dugaannya gitu dulu. Tapi kita melihatnya begini, ini dalam konteks kita ya, berbahaya tidak itu, menurut kamu berbahaya itu. Oke. Baik, kita akan lihat. Kalau Mas Ugi, berbahaya nggak Gi kalau data tadi Gi? Langsung keluar rapat Bro Sugi nih. Baiklah. Oh, ada lagi dia. Dia kan juru foto kita lah. Salah pencet, Pak. Oh, salah pencet. Dia jangan salah. Oke, sekarang udah benar. Gimana lagi? Bahaya nggak Gi? Bahaya, Pak. Alasan? Karena lebih gede kemungkinannya kena daripada yang nggak makan es krim, Pak. Gitu ya. Oke, pasti itu karena dianggap salah satu penyebabnya itu adalah makan es krim gitu lah ya. Berarti yang makan es krim potensial lebih gede, iya. Pasti karena ini dianggap salah satu penyebab, tapi berbahaya enggaknya gitu ya. Baiklah. Oke, sekarang kita tanya ke siapa nih? Tadi sudah Sugi. Ada yang suka rela kah? Ayo, suka rela dong. Nggak ada. Baik, saya tanya dulu lah kalau nggak ada yang suka rela. Masih lelaki juga nih, Justin.
Ada? Bro Justin, adakah? Ada, Pak. Oke. Menurut Bro? Sama kayak yang sebelumnya juga, Pak. Mm-mm. Soalnya peluang orang makan es krim terkena demamnya lebih gede, 0,83. Gitu ya. Oke, dari 3 gitu ya. Ada yang bilang nggak berbahaya? Ada yang bilang nggak berbahaya? Oke. Nah, jadi tentu kalau kita lihat dari rasionya tadi memang dia pasti lebih gede. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari data aslinya ya, yang makan es krim terkena demam itu cuma 50 dari 110, berarti kurang dari separohnya. Jadi lebih banyak yang tidak demam. Yang tidak makan es krim terkena demam cuma 30 dari 130. Lebih banyak lagi yang tidak terkena demam. Nah, oke, saya coba sharingkan ya. Udah sampai ya sini ya. Nah, jadi yang makan terkena es krim itu cuma 50 dari 110. Nggak sampai setengah. Yang nggak makan terkena demam itu lebih dikit lagi. 30 dari 130, nggak sampai 30%. Nah, berarti sebenarnya dalam kasus ini makan es krim atau tidak itu nggak berbahaya. Kenapa? Karena jumlah peluang suksesnya P-nya itu di bawah dari setengah. Di bawah setengah. Tapi kalau kamu bilang tadi, tapi Pak yang makan es krim 2 kali lipat daripada yang nggak makan es krim terkena demam. Iya, karena kan ini tetap lebih gede gitu loh. Tetap ini lebih gede. Jadi kalau ini misalkan setengah, ini 0,1, 5 kali lipat loh. Lima kali lipat. Seolah-olah kalau makan es krim itu menyebabkan demam 5 kali lipat dibandingkan orang yang tidak makan es krim. Padahal dua-duanya peluangnya kecil. Coba angkanya saya ganti ya. Saya ganti di sini. Ini saya ganti, saya ngepaskan angkanya 13. Berarti yang ini jadi 100. Berapa nih? 13, 117 gitu ya. 117. Oke. Jadi ada berapa tuh? Bisa dihitung lagi? Nah, coba dihitung lagi. Yang atas masih sama ya. Yang atas masih sama. 0,45 dan 0,55. Kalau yang bawah itu berubah. 0,1 dan 0,9. Itu ya. 13 per 30 0,1. Berapa yang atas? Tadi peluangnya 0,8. Halo. 0,83 ya? Iya, Pak. Nah, yang bawah 0,1 dibagi 0,9. 0,111. 0,111. Nah, sekarang dia dibagi 0,83 dibagi 0,111. Berapa? 7,6, 7,5. 7,5 kali. Tinggi banget ya. Tapi sebenarnya kalau kamu lihat di sini, tingginya itu karena yang ini nggak ada. Kalau dia nggak makan es krim, dia kena demamnya itu cuma 13 gitu lah ya. Ya kalau makan es krim ya dia kena demamnya 50 gitu. Nah, jadi nanti begini maksud saya, kalau kamu melihat perbandingan antara ada pernyataan gini ya. Orang yang makan es krim berpeluang terkena demam 7 kali lipat dibandingkan orang yang tidak makan es krim. Nah, kamu harus lihat dulu datanya masing-masing itu peluangnya ini. Kalau makan berapa peluang sukses
terkena es krimnya. Kalau nggak makan berapa? Nah, nanti kalau kamu lihat angkanya kurang dari satu kan berarti lebih dikit tuh. Sebenarnya nggak berbahaya itu. Nah, ini makan es krim cuma nggak, dari 110 orang cuma 50 yang demam, 60-nya enggak. Memang udah gede, tapi kan harusnya kan 100 gitu yang kena demam gitu. Sampai di situ dulu, silahkan kalau ada yang berkomentar. Oke ya? Oke, kalau itu. Nah, sekarang kita coba lihat gimana kalau diselesaikan buat apa ya? Cara SPSS-an lah gitu. Nah, katanya ini ada di SPSS ini namanya cross tab. Jadi pakai deskriptif itu ada saya berikan analyze, deskriptif, cross tab. Isi kolomnya apa, isi barisnya apa. Gitu ya. Nanti katanya itu ada statistik, terus kamu centang koran dan mental itu, enter. Katanya kalau pakai regresi, nanti regresi ada namanya logit. Nah, logit ini logistic regression. Biasanya itu yang logit ini itu tadi tuh P dibagi 1 minus P peluang suksesnya. Itu ya. Itu. Nah, isi dependent dan independennya nanti ada option. Itu katanya centang, itu ya nanti klik continue nanti keluar. Angkanya signifikan apa enggak. Nah, kalau nanti di Indonesia kan, kata signifikan enggak itu berpengaruh enggak, bener enggak, kuat enggak. Nah, tadi itu loh. Antara makan es krim dengan demam. Kalau dia nanti signifikan berarti betul es krim itu menyebabkan demam. Ada asosiasinya, ada hubungannya dengan demam. Tapi kalau nggak signifikan, nanti jawabannya es krim itu tidak menyebabkan dia terjadi demam. Itu aja. Ada yang komentar? Oke. Nah, sambil iseng aja sayanya. Ini nanti caranya gimana? Kamu masukkan respondennya. Respondennya kamu tanya pertanyaannya. Misal ya. Coba saya tunjukkan pakai Excel ya, pakai Excel. Sebentar. Ini tadi soal apa? Es krim ya, es krim dan demam. Jadi ini kamu sudah tanpa Excel-nya? Sudah, Pak. Nah, nanti kamu gini misalkan responden sama kamu buat ini. Dia makan es krim nggak? Makan es. Kemudian yang kedua demam. Nah, kamu kasih coding aja. Jadi isinya misal gini ya. Misal kalau dia iya makan, kamu kasih angka 1. Boleh gini. Tidak, kamu kasih angka 2. Atau mau 01 boleh. Kemudian kalau dia tidak demam, kamu kasih angka 1. Kemudian kalau dia demam, kamu kasih angka 2. Gitu ya. Maaf, Baik. Pak, Excel-nya nggak gerak. Tapi tanpa Excel? Ya, tapi yang Bapak ketik tadi nggak kelihatan.
Waduh, saya bingung juga ini ya. Kok begini ya? Ya susah dong kalau saya ini. Sekarang kelihatan gini? Kelihatan. Kelihatan toh. Kalau saya ngetik angka 1 kelihatan? Enggak. Waduh, saya belum tahu ini caranya. Oke. Nggak bisa kita ini. Jadi dia nggak bisa apa? Nggak bisa langsung ya. Baik. Oke. Tapi nggak apa-apa. Jadi caranya nanti begini. Nah ini kan kamu lihat nih makan es. Ini ada responden 1. Nah, sudah dapat ya responden 1 ini. Ya ditanya di sini makan es enggak? Makan, kasih coding 1. Kena demam enggak? Tidak, kasih coding 1. Jadi nanti ini makan ini isinya 1 2 berapalah tergantung orangnya. Demamnya juga 1 2 1 2. Nah, gitu. Nah, yang kayak gini 1 2 1 2 ini angka ini antara makan es dengan demam ini, angka inilah yang kamu pakaikan nanti pada saat tadi di bawah SPSS tadi cross step tadi. Nanti kalau kita bisa menggunakannya hitung menjadi odd ratio tadi. Dah gitu aja. Jadi kamu harus punya data awalnya dulu ya, data awalnya. Jadi kalau mau buat survei kayak gitu. Apa ya misalkan ya? Kalau mau mengenalkan produk, misalkan pisang nugget. Jadi tahu pisang nugget enggak? Ada yang tahu, ada yang enggak. Kemudian ditanya, suka apa enggak? Ya kalau enggak tahu ya pasti enggak suka. Nah, itu enggak salah berarti. Mana mungkin tidak tahu kemudian suka. Nah, kamu nanya udah salah. Pernah nyoba pisang nugget enggak? Nah, ada yang pernah, ada yang enggak. Suka enggak? Kalau enggak pernah nyoba enggak suka, Pak. Nah, itu juga udah salah. Nah, jadi harus dilihat dong. Jadi potensinya harus fair gitu loh. Kayak tadi nih, kamu suka makan es krim enggak? Ada yang makan, ada yang enggak. Oke. Kalau yang enggak kena demam enggak? Ya bisa kena demam, bisa enggak. Karena bisa aja demamnya enggak es krim. Ah, berarti benar. Kalau yang makan es krim ya bisa demam, bisa enggak. Nah, itu berarti benar. Berarti kan kamu cara nyari itunya ya, problemanya kira-kira begitu. Kira-kira ya, nanti coba itu bayangannya gitu. Oke. Nah, itu secara kalau kita lihat dia secara statistiknya begitu. Oke. Baiklah. Nah, gimana sekarang kita memanainya secara manajemen risiko? Nanti kita kuliah manajemen risiko. Jadi, nanti berarti kalau tadi terkena dampak buruk, potensi terkena risiko tuh berarti lebih tinggi. Makanya selalu dibilang misalkan merokok itu dapat menyebabkan, dapat loh, potensi maksudnya. Bukan menyebabkan. Kalau menyebabkan kayak sudah langsung 100% enggak, dapat itu potensi. Nah ini karena dia menggunakan kata odd ratio ini. Tadi yang contoh pertama, orang yang merokok itu berpotensi 11 kali lipat, 11,2 kali lipat terkena kanker dibandingkan orang yang tidak merokok. 11 kali lipat. Nah, itu potensi. Jadi nanti ada yang nyanggah. Pak Mada bilang, saya merokok sehat-sehat aja, Pak. Gitu. Karena berupa potensi itu. Ya betul, bro. Kan tadi ada datanya. Ada yang merokok tapi tidak terkena kanker. Gitu. Terus ada lagi yang ngomong, ini bukan seriusan ya, jangan kita nggak berharap gitu. Misal aja nih Andrew, saya nggak ngerokok Pak, tapi saya terkena kanker. Ya betul. Kenapa? Kan tadi ada datanya, ada yang tidak merokok terkena
kanker. Nah, kita menggunakan on general itu. On general tadi potensinya 11 kali. Gitu loh. Jadi kalau nanti orang pemerintah lain-lain menerapkan kebijakan, dia menggunakan kata on general ini. Satu. Nah, kedua, kalau nanti terkena dengan klaim, tagihan klaim naik, berapa potensi klaim yang klaim naik kanker gara-gara orang merokok? Itu ada 11 kali lipat dibandingkan yang tidak merokok terkena kanker, kan klaimnya jadi gitu. Jadi maksud saya kalau kamu perusahaan asuransi, klienmu itu perokok, ada perusahaan asuransi kliennya itu nggak merokok, kalau perusahaan asuransi yang kliennya nggak ngerokok itu menyiapkan dana 1 M, kamu yang kliennya perokok itu harus menyiapkan dana kira-kira 11 M. Kok gitu Pak? Ya kan 11 kali potensinya. Kan belum tentu. Iya memang belum tentu, namanya juga potensi. Kita kan berjaga-jaga gitu ya. Jadi manajemen risiko itu bukan kepastian. Dia cuma menjaga dari potensi. Oke. Kemudian gimana preminya? Ya harusnya premi yang terkena potensi 11 kali juga lebih mahal. Kalau kamu nggak merokok, preminya bayar 1.000. Kalau yang merokok, preminya harusnya bayar 11.000. Kok mahal banget? Ya itu tadi. Disesuaikan dengan potensinya. Gitu ya. Nah, jadi itu beberapa pertimbangan secara bisnisnya. Ada data-data gitu. Wah, saya nggak berani, Pak. Itu kayaknya peluang kejadiannya gede. Nah, itu potensi. Kemudian, bagaimana langkah pencegahan risikonya, Atma? Baik, sekarang saya sebutkan kamu dari perusahaan asuransinya, BPJS-nya. Apa risikomu? Risikomu adalah membayar klaim yang mahal. Kenapa? Karena potensi terkena kankernya lebih tinggi untuk yang rokok. Sekarang saya coba dipikirkan masing-masing satu aja. Apa sih sebagai perusahaan asuransi jasa tadi ya, BPJS atau asuransi kesehatan misalkan ya, itu apa langkahmu dalam pencegahan risiko itu? Pencegahan risikonya itu supaya kamu tidak terjadi membayar premi yang lebih banyak, lebih mahal, lebih banyak ya potensinya terjadi lebih mahal. Ada yang nggak jelas dari pernyataan saya, pertanyaan saya? Jelas, Pak. Jelas, oke. 1 menit. Satu menit, we wait for 1 minute.
Oke. Baik, coba kita tanya tadi apa? Oke, saya hentikan dulu ya kali presentasinya. Ingin lihat, coba apa ya? Wahyu, adakah Wahyu? Ada Pak. Oke bro, gimana bro? Apa yang kalau kamu jadi perusahaan asuransi atau jadi direktur BPJS? Direktur BPJS itu gede loh gajinya 500 juta, lumayan loh. Kabarnya sih segitu. Tadi tuh kita ada risiko bayar premi yang tinggi ya Pak. Bayar tagihan. Oh, bayar tagihan ya. Kalau premi kan dari nasabah. Iya, bayar tagihan maksudnya. Klaim. Oke. Mungkin untuk menghindarinya kayak iseng-iseng gitu Pak, kasih informasi ke pelanggan kita cara menjaga kesehatan mungkin. Orang soal duit kok iseng-iseng. Serius lah kalau soal Iya, duit. maksudnya bukan iseng-iseng, maksudnya kayak kadang-kadang ngasih info gitu Pak. Nah, ya ini kita ngobrol ya, kita saling cari pendapat lagi. Gisela Anggasta, ada Gisela? Iya Pak. Oke, gimana nak? Bu Direktur, gimana Bu Direktur? Harus tahu apa data lengkapnya. Gitu ya. Emang selama ini nggak tahu data lengkapnya ya? Iya, tahu sih Pak. Ya, yang ini kita ngobrol nih. Bro Renaldi Tanjaya, adakah bos? Bro, ada bro? Renaldi? Ada Pak, halo Pak. Halo, coba jawab dulu lah. Pusing juga ya Pak? Kenapa pusing Lopan? Situasinya pusing Pak. Apa itu maksudnya? Tadi itu kan, kalau kita harus bayar klaimnya terlalu besar ya? Iya, ya itu supaya nggak begitu. Supaya itu. Nggak begitu. Paling menurunkan maksimum nominalnya Pak. Atau enggak menaikkan biaya angsuran setiap bulannya. Soalnya kalau enggak, iya. Soalnya apa? Kalau gitu rugi lah yayasannya. Penyayasan ini bisnis. Ya, bisnisnya rugi. Oh, iya, oke. Gitu. Bro Sergio Teddy, adakah? Saya manggilnya Sergio atau Teddy nih. Ted, ada Ted? Langsung keluar dia. Billy Johnson, ada Bill? Ada Pak. Coba tampakkan wajahmu dulu Bill, biar saya kenal nih. Saya kan udah nampakkan wajah saya. Ada Pak. Oh, Apa ada. tadi mati? Kebicar mati. Oh ini Billy. Sergio dulu ya. Oke Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, Sergio. Tadi Ya, pertanyaan. Pak. Apa yang kamu lakukan sebagai direktur BPJS? Kalau yang saya lakukan sih gimana ya Pak? Paling yang pasti memberi kejelasan yang maksudnya memberi kejelasan jelas atas peraturan atas sosial dan ketentuannya, dan juga dari kitanya juga pun melakukan himbauan atas peringatan tertentu juga. Jadi emang dari kitanya jelas, sehingga kalau misalnya kita misalnya ada yang enggak, jadi biar jelas gitu Pak. Mana Bill? Coba Billy. Ya Pak. Paling ini dulu Pak, medical check up dulu pas belum masuk asuransi. Medical check up. Itu ya. Pencegahan dulu ya. Oke. Baik. Nah, ya itu. Jadi kalau tadi udah jelas kan 11 kali. Kamu itu bisa beneran kejadian dan habis uang perusahaan nanti. Rugi.
Nah, karena ya kalau kamu main peta umpet, nanti dikira perusahaan asuransinya nakal, begitu giliran ditagih, diklaim nggak bayar. Nah, mungkin kamu harus buat betul kriterianya. Jadi disampaikan kalau Bapak terkena penyakit karena faktornya ini, kankernya misalkan rokok, nah itu nggak dibayar, nggak dijamin. Bapak merokok enggak. Nah, itu harus, jadi itu salah satu bagian persyaratan yang harus tertulis, disetujui. Jadi preminya sudah ditentukan, dibedakan dari depan. Saya nggak pernah ngerokok, tapi saya bayar premi nih ya, kan ikut asuransi gitu. Ikut asuransi, nggak ditanya, itu nggak ada pertanyaannya, saya ngerokok atau enggak gitu. Kayaknya kami semua nggak ditanya gitu. Seharusnya menurut hemat saya, itu ada dibedakan. Jadi kan bisa aja dari 50 orang, itu yang ikut asuransi ada 1-2 yang merokok. Nah, 1-2 merokok ini kemudian diperlakukan, dibedakan, baik mungkin dari premi atau dari lingkup jaminan. Bapak kalau merokok terkena penyakit yang begini, yang terkenal karena penyebabnya rokok nggak di ini apa ya, nggak dijamin. Jadi dia ikut asuransi, tapi bukan yang karena disebabkan oleh rokok, misalkan gitu. Nanti konsumennya nggak mau Pak, nggak ikut lah, yaitu kamu risiko itu bisnis, antara kamu berani mengambil risiko itu, dengan mengambil risiko itu kamu ada potensi membayar lebih banyak, rugi, atau kamu kehilangan pelanggan. Itu kira-kira. Nah, itu sudah ada klausul yang diusulkan oleh BPJS, tapi nggak jalan-jalan. Orang yang merokok tidak dibayar itunya, BPJS-nya, tapi nggak jalan. Misalkan, nah harusnya dia begitu tadi, misalkan dari 50 dibuatkanlah klausulnya perokok apa enggak. Nah, nanti ada penyakit-penyakit yang karena faktor rokok, misalkan dia tidak boleh. Jadi itu udah fair. Jadi kamu bilang gini, Bapak suka lompat, ini enggak Pak? Lompat gunung, dari gunung mana jumping iya. Nah, terus apa kalau ada Bapak hobinya lompat itu, olahraga yang ekstrim gitu, nanti ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh olahraga itu nggak dijamin ya Pak. Nah, itu udah fair. Kan udah jelas. Olahraga itu mengandung risiko A. Jadi risiko A-nya jangan ditanggung. Ini nasihat umum. Nah, jadi sifatnya apa? Asuransi itu probable. Yang kita sama-sama nggak tahu potensi. Jadi saya nggak tahu bakal jadi kecelakaan. Perusahaan asuransi juga nggak bakal tahu misalkan konsumennya itu bakal ada kecelakaan. Jadi kalau saya nggak celaka, ya uangnya buat perusahaan asuransi. Kalau saya celaka, ya asuransi bayar. Nah itu adil, disitulah bermainnya. Gitu ya. Kamu asuransi mobil misalkan. Asuransi mobil. Kamu kan nggak mau kecelakaan. Bukan ngeharap, bukan apa. Ke depan kamu nggak akan mau, saya kira. Kalau kamu ikut asuransi bukan karena mau ngarepin kecelakaan, ya mungkin ada tersenggol atau apa, nggak tahu lah, itu gitu-gitu aja. Sifatnya peluang tuh. Tapi misalkan gini, kamu mengendarai mobil dalam keadaan mabok. Kalau dalam keadaan mabok, potensinya gede kamu itu bakal kecelakaan. Diganti nggak? Oh, perusahaan asuransi nggak diganti itu. Kenapa? Potensi orang mabok itu sudah menyalahi. Gitu ya, kira-kira. Ya itu omong-omong kita. Baiklah. Terima kasih sudah sharing. Tuh. Jadi mungkin kamu nanti akan membuat beberapa aturan ya untuk pencegahan risikonya. Jadi kalau tadi ada atau penyesuaian klaim itu ya, penyesuaian klaim dari asuransi itu, klaim dari asuransinya. Jadi untuk beberapa kasus dia harus lebih mahal. Kemudian kamu bisa memberikan bonus cost untuk mengurangi potensi risiko. Misal nih Jasara Harja tuh. Jasara Harja itu klaim kalau kamu kecelakaan di jalan raya.
kecelakaan di jalan raya itu kalau kamu nggak pakai helm, waduh kepalamu itu risiko gegar otaknya bisa gede. Ah, gitu ya. Kalau dia risiko gegar otaknya gede, klaimnya nanti bisa gede, bisa mati, klaimnya lebih gede. Kalau cuma sakit lecet kan klaimnya bisa kecilan gitu lah ya, bisa dikasih gitu. Caranya gimana? Ya, misal Jasara Harja kemudian memberikan itu kayak apa itu sosialisasi berkendaraan aman dan nyaman. Jadi ada program kayak gitu, kemudian bagi helm. Nah, bagi helm, dibagi helmnya misalkan gitu. Ya ada biaya helmnya. Keluar tuh biaya helm, satu helm 600.000. Tapi dari berapa, kalau dia ada 1.000 helm berarti 600 juta. Tapi berapa potensi kecelakaan yang akan turun? Nah, nilainya akan lebih dari 600 juta. Ini ya. Jadi data-data itu walaupun sederhana, nanti bisa kita mengambil langkah manajemen risiko. Jadi tadi kalau ada tadi banyak yang merokok, mungkin ada strateginya mempersulit perokok atau ada bonus apa gitu ya. Cek kesehatan, kalau makin sehat nanti dapat bonus. Oh, misalkan gitu ya. Nah, mungkin tadi nih perlu nggak beda premi antar kelompok? Kemungkinan akan perlu. Sampai berapa besar ya? Kalau 11 kali ya nggak mau nantinya ya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Pernyataan sampai sini? Bisa ya? Oke. Saya akan lanjutkan. Nanti kalau itu saya say hello ya pakai suara ya. Coba kita lihat ini. Mungkin kita baca dulu. Tadi perokok mendapatkan kanker ada 11 kali. Kemudian ada perusahaan asuransi biaya pengobatan kanker misalkan Rp50 per kasus. Katakanlah juta lah gitu ya. Ada dari 100 nasabah, ada peluang 1% terkena kanker. Jadi misalkan dari 100 orang, 1 orang potensi kanker. Berarti perusahaan asuransi itu cost-nya udah akan keluar 50 juta. Dari mana perusahaan asuransi tahu? Ya dia punya data. Data orang, data berapa orang terkena kanker, berapa orang yang kena kanker itu tadi merokok, berapa yang nggak merokok. Nah, dia punya. Sekarang kalau kamu preminya 1,5 juta gitu ya. Kalau dari 100 orang, kamu akan terima uang 150 juta. Nah, sekarang kalau kliennya perokok, pertama kita akan naikin premi, tolak jadi klien, kemudian itu preminya berbeda. Berapa bedanya? Nah, sekarang misalkan perokok dari 100 klien, maka kalau dia peluangnya 11 terkena kanker. 11 kali lipat. Kosnya 50 kali 11, 550 juta. Berarti dari 100 nasabah ini minimal itu preminya 5,5 tambahannya. Jadi 7,5 juta. Kok 7,5 juta ya? Kan kalau cuma 100 kali 550 kan baru 550 belum dapat untung. Nah, jadi minimal 5,5 juta. Misalkan kamu membuat preminya 7,5 juta. Kalau 7,5 juta kali 100 klien kan 350 juta. Aduh. Nah, sekarang jadi preminya jauh banget perbandingannya ya. 1,5 dibandingkan 7,5. Gitu. Ya. Nah, ini secara manajemen risikonya. Bakal laku nggak? Wah, kayaknya susah lakunya deh.
Kayaknya sih menurut saya. Kayaknya ya. Nah, gitu. Aduh, kamu juga kalau harganya lipat segitu gedenya kayaknya juga agak-agak keberatan ya. Wah, di sono cuma itu ya, cuma 1,5. Masa sih bandinginnya 7,5? Berapa kali lipat tuh? 5 kali lipat. Gitu. Nah, jadi harus ada upaya-upaya kamu berusaha mencari klien yang nggak jadi problem. Nah, itu istilahnya advert selection gitu ya. Jadi jangan sampai yang kamu yang jadi klien itu adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, dapat klien tapi orang bermasalah. Nah, itu akan membuat kita amsyong gitu, kira-kira. Kira-kira. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya. saya jadi keinget ini Pak, yang di Jepang ada cerita dia bunuh diri demi asuransi Pak. Dia bunuh Maaf, diri. walaupun nggak nyambung ya. Nggak apa-apa, nyambung itu. Bunuh diri Pak. Bunuh diri karena asuransi. Padahal dia Iya, nggak demi dapat. uang asuransi. Dari Padahal polisnya disetujui Pak, akhirnya uangnya turun. dia nggak dapat, kan keluarganya yang dapat. Iya, oh berarti kayak sistemnya kayak diturunkan gitu ya atas. Ya kan dia mati, katanya bunuh diri. Oh ya ya ya. Pertama begini, tuh. Secara hukum itu nggak mungkin dapat kalau dia terbukti bunuh diri. Karena perusahaan asuransi yang besar, yang apa, dia apalagi tagihannya besar, dia akan mencari detail kesalahan kita yang secara hukum bisa dibuktikan. Jadi misal gini, mobilmu itu tabrakan gitu, terus dia tahu kamu salah lawan arah, ya kamu nggak diganti. Oh iya Pak, betul. Iya, jadi secara hukum dia nggak boleh. Itu loh si anaknya Ahmad Dhani dulu, si Dul yang matiin orang itu. Waduh, kamu jangan sampai gitu lah ya. Kita semua jangan gitu. Tapi kita bicara dari konteks asuransi ini ya. Dari konteks asuransinya. Itu kan ada premi kesehatannya sekitar 500 juta itu kalau nggak salah. Dan nggak dibayar sama perusahaan asuransinya. Alasannya apa? Si Dul belum berhak. Si Dul itu salah. Kenapa? Dia nggak punya SIM. Oh, melanggar aturan di bawah umur juga dia ya? Iya, itu karena nggak di bawah umur dia nggak punya SIM. Karena nggak punya SIM, ya dia nggak punya surat, nggak punya izin, nggak punya hak. Jadi dia nggak perlu diganti. Dan nggak bisa dituntut. Nah, karena itu, satu lagi juga. Nah, ini dari sisi lain ya. Kalau kita ini klien dan lain-lain nasabah, berusahalah tetap tertib walaupun mengikuti asuransi. Karena kita akan ditanyakan. Itu kira-kira. Saya ikut asuransi mobil misalkan tuh ada nyerempet lah sekali 2 kali itu. Udah setahun sekali lah ada itu. Nyenggol jalan disempit, gesrek gitu. Itu ditanya sama perusahaan asuransi, Pak, bisa dituliskan kronologisnya? Oh iya, jalannya sempit, ke belakang belok dan saya mungkin kurang awas. Gitu saya tulis aja. Apa segini cukup? Cukup, dia bilang gitu ya. Dia mungkin cuma mau tahu aja saya ada nggak yang abai apa secara hukum. Kalau itu kan musibah, artinya saya pun bisa jawab. Memangnya saya mau nyerempet atau gini gitu, nggak tertib apa kan gitu. Nah, jadi setiap kali ada accident, kita selalu diminta untuk melakukan kronologinya. Dan kronologi itu paling penting nggak melanggar hukumnya. Kira-kira. Pak, baik, saya mengerti. Oke, ada yang lain?
Ini ya. Oke, ini kita lihat sini. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi kita sharing. Nah, ini helm dan gegar otak gitu ya. Misalkan kalau pakai helm kecelakaan tidak gegar otak. Kalau tidak pakai helm kecelakaan gegar otak 6 kali. Ah, ini tadi yang saya omongkan. Wah, jasa dia punya ini, punya harusnya. Dan dia langsung, dia ada programnya itu. Bagi-bagi sosialisasi apa, berkendara yang aman dan nyaman gitu. Nah, dia bagi helm gitu ya. Nah, ini dari data-data yang seperti ini gitu. Termasuk begini, saya sampaikan, di Jepang itu ada penelitian kalau anak-anak tidak sarapan, untuk orang Jepang ya, tuanya nanti akan timbul penyakit ABCDE. ABCDE, dan dia udah survei. Jadi penyakit-penyakit orang tua di sana udah disurvei, itu ternyata penyebabnya ada kebiasaan, misalkan masa kecilnya itu nggak sarapan. Satu. Nah, kemudian dia hitung penyakit ABCDE itu akan menimbulkan biaya sekian. Nah, keluar tuh biayanya. Nah, kemudian timbul kebijakan. Kalau begitu, katanya di Jepang tuh, kita harus membuat program sarapan anak. Nah, jadi atas dasar potensi tadi, kalau tidak sarapan, potensi sakit ABC-nya sekian. Kalau yang sarapan, potensi sakit ABC-nya sekian. Lebih dikit tadi. Nah, timbul dia polisinya, mengeluarkanlah tadi kebijakan sarapan. Nah, kemudian keluar program sarapan anak-anak SD. Dalam hal misalkan dalam tuh APB, mungkin kalau kayak kita, kayak mungkin mereka pada hari apa atau hari tertentu dikasih kue atau dikasih roti atau apa gitu. Nah, itu yang dianggap sebagai untuk sarapan. Hanya nggak ngerti tujuan dari program itu, tapi anak-anak itu menjadi tempat dia dilaksanakan program tersebut. Nah, itu hasil dari outrasio. Gitu kira-kira. Jadi, yang penyakit ABCD itu tidak sarapan, misalkan ditemukan 80% yang tidak sarapan penyakit ABCD. Yang ABCD yang karena sarapan mungkin cuma berapa persen gitulah. Jadi ada kesimpulan, konklusi kayak gitu. Kamu juga nanti di perusahaan bisa membuat aturan. Kalau pulangnya malam, Pak, itu siang, kebanyakan tuh karyawan saya itu main game aja, Pak. Kalau jam gini kebanyakan nanti nggak main game. Nanti kamu bisa lihat, produktivitas itu diganggu oleh main game. Nah, nanti kamu perlu keluar tuh policy gitu ya. Misalkan internet dari jam sekian ke sekian dimatikan. Kenapa dimatikan? Ya karena dari jam sekian ke sekian itu dipakai buat main game. Misal ya, misal. Nah, ini kita bisa lihat dari outrasio itu. Banyak karyawan yang sepanjang kerjanya main HP. Ada internet, ada apa, di jaringan laptopnya ada, di handphonenya ada. Terus aja. Asik gitu. Produktif. Apa produktifnya? Main HP. Oh, gimana cara mengatasinya? Pak, jaringan internetnya dimatikan. Jaringan internetnya dimatikan, dia punya pulsa sendiri. Pak, pulsanya dimatiin. Ya nggak bisa. Coba beri saya satu saran. Gimana supaya dia jadi produktif? HP-nya dirampas. Oh, itu melanggar HAM. Supaya karyawanmu nanti juga begitu, bisa begitu. Karyawanmu kerja 8 jam satu hari, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu 9 jam ya, karena ada istirahatnya. Istirahatnya dihitung juga, itulah. Dari 9 jam, 7 jamnya itu main HP.
Coba. Dan nanti bagaimana mengatasinya supaya dia tidak main HP selama 9 jam, selama 7 jam. Ya berkurang gitu lah ya. Kalau gara-gara dia main HP, pekerjaan menjadi tidak produktif, nggak ada ide lain-lain. Nah, gara-gara kalau dia tidak main HP, pekerjaan menjadi selesai, misalkan. Berarti ada kesimpulannya nih, oh jangan main HP. Coba kamu pikir satu kata, satu tindakan, gimana supaya nggak main HP? 1 menit. Gimana ya Pak ya, orang saya ini juga kalau Bapak ngajar aja saya nggak perhatiin, saya main HP. Wah, 1 menit ya, coba ya sambil diskusi kita. Enak manajemen risiko begini-gini aja. Oke, kita cek. Coba ada yang mau secara sukarela. Gimana nih biar nggak main HP? Halo Pak. Ya. Sebelumnya kan ya untuk orang bekerja kita bakal buat perjanjian di awal dulu. Apa tuh Ada perjanjiannya? waktunya, ya waktunya kerja, ya waktunya istirahat kan. Jajan seperti itu. Nah, walaupun dia nakal, tetap main game, main HP saat bekerja itu kan tidak baik. Dia harus menerima hukuman. Selain itu, bisa juga dipasang CCTV di tempat dia bekerja, ataupun sewa 1 manajer kalau karyawannya banyak. Begitu Pak kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, bagus. Ada yang lain? Satu lagi kali? Adalah satu lagi. Coba saya mau dengar pendapat yang wanita kali ya. Siapa nih yang wanita? Tadi Gisela sudah. Adakah yang lain? Selain Gisela, siapa nih? Priska, ada Priska? Ada Pak. Oke, apa menurutmu? Nak? Biar nggak main HP ya. Mm-mm. Kayaknya lebih kayak mencari hobi gitu nggak sih Pak? Kerja nih, lagi kerja nih. Oh kerjaan. Iya, lagi kerja, kebanyakan main HP. Buat Tadi buat apa namanya tuh Pak? Daftar apa sih namanya Pak yang biasa kayak kayak apa? daftar kerjaan gitu, daftar kerja. Oh, daftar kerjaan, Oh, inventaris daftar yang harus. kerjaan gitu Pak, kayak misalnya kayak waktu jadwalnya itu lebih ditata lagi gitu loh Pak. Misalnya kayak main HP jam berapa kerjaannya dikerjain deadline-nya kayak gitu. Ini problemmu lo nanti Iya ke Pak. depan. Iya, problemmu kalau kamu punya karyawan problem gitu. Jadi kamu ini salah satu risiko. Tegas itu, saya ada artikelnya udah lama itu udah kena. Itu jadi itu harus diatasin. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pamada tadi berupa Mada harus ada aturannya, tegas dan lain-lainnya. Mungkin tadi inventarisir pekerjaan tadi oleh Priska gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan setiap hari gitu loh, setiap jam. Mungkin by target kerjaannya.
Jadi kamu ukur kalau kamu ngerjain, coba kamu tes dulu ya sebelum itu. Kalau misalkan orang ngerjain tuh dalam 8 jam tuh dia bisa mampu mengerjakan apa tanpa HP. Tanpa HP. Misalkan ternyata dia bisa melakukan sekitar 80 unit gitu. Maka kamu target 80 unit 8 jam. Kalau nggak bisa, kamu boleh kasih tahu 80 unit itu dapat dikerjakan jika kamu tidak mau buka HP. Kalau kamu di bawah itu berarti kamu buka HP. Nah, itu bisa begitu ya. Kira-kira ini kan ya bagian dari kita mencari produktivitas tuh. Saya kebetulan datang ke dokter gitu ya. Terus dokter menangani saya itu 1 jam. Gudak gitu loh ya. 1 jam. Ya ini operasi wajah. Jadi wajah saya supaya gagah kan gini nih. Nah, tuh kan. Gitu. Ya sini. Nah, saya melihat dokter itu melakukan dengan penuh konsentrasi dan dia tidak bisa buka HP gitu. Kalau dia buka HP hancur pekerjaannya. Kalau kita kan enggak. Saya dosen bisa aja ngintip-ngintip HP gitu loh ya, lain-lainnya. Bagi kamu, nah jadi ini menjadi perhatian. Saya sampaikan juga di Jerman tuh jam kerja lebih pendek katanya. Tapi orang nggak buka HP. Waktu dia kerja. Waktu dia nanti pergi ya nggak kerja dia 7 jam. Mungkin perlu disiapkan locker tuh. Locker buat HP. Kalau saya beda, kalau saya kan masuknya industri kreativitas nih, sebagai dosen tuh kan harus kreatif, mencari data, ini itu harus, nah itu harus by target tuh. Jangan sampai saya buka HP, buka internet, hanya cuma senang-senang, main medsos lah, inilah, main YouTube, nyanyi, gitu-gitu. Tapi ada target pekerjaan yang dihubungkan dengan internet. Nah, tadi kamu harus salah satunya menerapkan target. Nah, di industri yang kreatif nanti kamu target. Kalau nanti industri yang nggak kreatif, misalkan kamu bekerja membuat barang secara standar, nah, kamu harus ukur itu juga dengan target. Kira-kira ya. Oke, terima kasih sudah sharing. Ini. Baiklah. Wah, kamu ini permintaan dari Bro. Diskusikan, mungkin dibahas bersama. Buatlah ilustrasi contoh yang out ratio berkenan dengan perusahaan atau bisnismu apa saja ya. Nah, nanti kamu letakkan ya, kamu buat dulu. Nanti kita akan ambil cek beberapa dari bahanmu tadi ya, dari bahanmu dari yang kamu buatkan ini gitu ya. Itu tahu ya. Jadi misal tadi kalau rasio tadi misalkan hubungan antara orang merokok dengan kanker. Nah, sekarang tapi ini berusaha dengan perusahaan dengan bisnis apa saja lah. Tapi ya sebaiknya jangan dengan kesehatan, kan karena bukan bisnis nih. Cari apa dengan apanya. Oke, itu jam 3 laptop saya nanti akan azan jam 15.13. Berarti nanti jam 15 menit ya, 15 ke 15 kita akan ketemu. Nah, nanti saya minta kamu apa yang sudah kamu buat. Nanti kita ambil beberapa contohnya. Paham? Paham ya? Pak, ini Kenapa resikonya kayak resiko bisnis gitu ya, Pak? Iya. Pak. Ya, oke. Mungkin recordnya saya tutup dulu aja ya, biar nggak panjang gitu ya. Nah, nanti kalau kamu mau mendengarkan record dari kuliah ini, ada di YouTube ya. Jangan lupa dong, subscribe, like, komen dari kuliah kita ini gitu ya. Oke lah. Oke, recordnya saya berhentikan supaya waktunya nggak jalan. Boleh, kayak gitu ya. Oke, kamu kerjakan dulu. Nanti sampai jam